Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dari Universitas Nasional jurusan Kebidanan kelas B4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, langkah-langkah, dan tampilan SPSS. SPSS adalah paket program statistik yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Kebutuhan pengolahan dan analisis data dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Pemrosesan segala bentuk file data, modifikasi data, membuat tabulasi berbentuk distribusi frekuensi, analisis statistik deskriptif, analisis lanjut yang sederhana maupun kompleks, pembuatan grafik, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam SPSS. Cara membuka aplikasi SPSS. Pertama, bila tampilan pertama komputer sudah muncul icon SPSS, maka klik dengan mouse icon tersebut 2 kali. Kedua, bila di layar belum ada icon SPSS, maka klik Start, pilih file program dan sorot SPSS dan klik 2 kali. Jenis jendela atau window yang utama yaitu SPSS Data Editor dan SPSS Data Output. Data editor, jendela ini berisi tampilan data yang kita olah dan analisis dengan tampilan sejenis spreadsheet seperti Excel. Output, hasil olahan atau hasil analisis yang Anda lakukan akan ditampilkan pada output window. Window ini merupakan text editor, artinya dapat mengedit hasil analisis yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu struktur data di SPSS. Agar dapat diolah dengan SPSS, data harus mempunyai struktur, format, dan jenis tertentu dalam SPSS. Data yang diolah tersusun berdasarkan kolom dan baris. Tiap kolom melambangkan satu variabel atau dalam database dikenal field. Misalnya, tiap pertanyaan pada kuesioner menunjukkan satu variabel. Tiap baris data dinamakan case atau responden, sebagaimana istilah record di database. Variabel nama, umur, berat. Kasusnya yaitu Kaira dan Zafran. Selanjutnya di sini ada tampilan dari SPSS. Dan ini selanjutnya tampilan kedua di variabel view. Bar menu terletak di sebelah atas dengan urutan dari kiri ke kanan. Sebagai berikut: File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Grab, Utilities, Windows, dan Help. File digunakan untuk membuat file data baru, membuka file data yang telah tersimpan, atau membaca file data dari program lain seperti DBase atau Excel. Edit digunakan untuk memodifikasi, mengcopy, menghapus, mencari, dan mengganti data. View digunakan untuk mengatur tampilan font, tampilan kode atau label. Data digunakan untuk membuat atau mendefinisikan nama variabel, mengambil atau menganalisis sebagian data, menggabungkan data. Transform digunakan untuk transformasi atau modifikasi data seperti pengelompokan variabel, pembuatan variabel baru dari perkalian, atau penjumlahan variabel yang ada, dan lain-lain. Analyze digunakan untuk memilih berbagai prosedur statistik, dari statistik sederhana sampai dengan yang kompleks. Graph digunakan untuk membuat grafik meliputi grafik bar, pie, garis, histogram, scatter plot, dan sebagainya. Utilities digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang isi file. Window digunakan untuk berpindah-pindah antara jendela, misalnya dari jendela data ke jendela output. Help memuat informasi bantuan bagaimana menggunakan berbagai fasilitas pada SPSS. Selanjutnya itu memasukkan data. Entry data dapat langsung dilakukan pada data editor. Memberi nama variabel, mendefinisikan tipe variabel, mendefinisikan adanya desimal, memberi label variabel, memberi value label. Selanjutnya mengedit data, menghapus isi sel, menghapus isi sel satu kolom, menghapus baris, mengcopy isi sel, mengcopy isi satu kolom, mengcopy isi satu baris, menyisipkan kolom, dan menyisipkan baris. Di sini cara menyimpan file. Pilih file, klik save, lalu tampak tampilan berikut seperti di bawah ini. Save in, Anda dapat memilih direktori drive A untuk disket. Tempat penyimpanan file, bila pada kotak save in tidak dirubah berarti data disimpan dalam direktori program SPSS. File name, Anda harus mengetikkan nama file di kotak ini. SPSS akan menambahkan extension save sehingga Anda cukup mengetikkan nama filenya saja dan tidak perlu mengetikkan extensionnya. Save as type, data dapat disimpan dalam berbagai format. Untuk data SPSS akan disimpan dengan format SAF. Menyimpan data di drive C, direktori My Document, dan diberi nama latihan. Klik kotak, file name, isikan latihan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.